alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Miftaul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat pengurus Masjid Miftaul Iman yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur, monggo kita sareng-sareng bersyukur keranten masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan iman dan takwa, kekuatan iman, kekuatan takwa kita, masih diberikan kesempatan keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Miftaul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Di dalam suatu majelis kalau tidak ada sholawat maka majelisnya majelis sia-sia. Maksudnya majelis sia-sia itu ya kaya rene apa-apa. Kenaplah nongkrong-nongkrong kumpul-kumpul dong. Maka kedua kalinya kaping kalihipun sholawat serta salam kita junjungaken dumateng Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan yaumil akhir kelak kita semua dianggap umat Kanjeng Nabi lan angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaping kalih tikunipun iki ngapunten Mbak, radi kaku. Pun lereng istirahat pinten minggu nih? Sebulan, 2 bulan. Jadi ngobrolnya mukadimahnya kaku, tentang manting ngerti-ngerti. Biasanya perlancar, tapi mukadimahnya jadi kolak-walik. Mugi-mugi asal disepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Miftaul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Niki kula pendet saking kitab Arba'in An-Nawawi. Ketawis. Niki kitab kuning. Nek kula perbarui menjadi kitab kuning sing sifatnya elektrik. Mungkin nek rombongannya Mas Taman, rombongannya Mas Mufid, rombongannya Mbak Yai, Mbak Haji Syafaat, Pak Arif Syafaat, mungkin manual pakai kitab, bawa kitab. Nek kula akali kitabnya tak scan, tak dadekne ning laptop. Jadi supados sedaya saged baca. Ya. Mungkin nek Mas Pak Arman nganggo kitab, Pak Haji Arif Syafaat nggawa kitab, mungkin Pak Mufid nggawa kitab. Nek kula tetep damel kitab ning tak akali. Kula scan kitabe, kula dadekne file dan laptop. Jadi selain itu kita saged mulai sareng. Udah ngopo aja. Niki kitab Arba'in An-Nawawi bab tentang hadis pertama, al-hadis al-awalu. Hadis awalu, hadis pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
dari pemimpin mukmin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan, sami'tu, saya mendengar. Sami'tu artinya saya mendengar, aku ngrungokne. Bahasa Jawane. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sing mirengaken sinten? Sami'tu. Hafsin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab iki mirengaken dawuhe Kanjeng Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in man nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, segala sesuatu innama a'malu binniyat. Sak teman-teman segala sesuatu itu tergantung pada niat. Hadis Arba'in An-Nawawi ini kita baca. Jadi kula suwun dalu menika penting kula sampeyan niat akan malam hari ini. Ini anggap mawon perdana kita ngaji ngaos. Karena penting ngaji itu. Ini napa mboten? Maksudnya pripun? Innama a'malu binniyat. Niat akan dalam hati berangkat ngaos ngaji, niatipun ibadah. Selain ibadah nambah ilmu, selain nambah ilmu nambah wawasan, selain nambah wawasan menambah keyakinan, kemantapan iman kita. Karena dengan situasi dan kondisi saat ini, itu kalau iman kita lemah, maka kita menjadi lemah. Makanya yang jelas tetap kita ikuti aturan yang berlaku. Karena kita hidup di negara yang beratur. Ya mudah-mudahan jamaah di namun niki mawon, tiang-tiang niki mawon di lingkungan niki mawon. Mudah-mudahan boten saking lu. Maksudnya pripun? Maka penting kita berhati-hati. Dalam agama Islam berhati-hati boleh, gitu. Terus waspada boleh, ngati-ngati waspada. Tapi yang tidak dibolehkan adalah suudzon. Karena dalam syariat Islam itu yang dilarang adalah berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu kan masuk istilahnya suudzon. Ya. Tapi kita ini sebagai umat muslim dianjurkan berprasangka baik. Jadi sesama muslim monggo kita sareng-sareng berprasangka baik. Misalnya bahwa di waktu ya berprasangka buruk, wah ini corona. Mungkin keadaan cuaca yang membuat badan kita menjadi pulau mawon ini nggih rada-rada ring. Ring itu karena mungkin kecapean, terus situasi cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang panas, maka mengakibatkan fisik kita melemah. Namun tetap yakin kekuatan dalam hati kita, monggo kita sareng-sareng pupuk akan stamina iman dalam hati. Dengan niat kita berangkat ngaos niki, mudah-mudahan nambah akan kekuatan iman kita sendiri. Khususipun kula Mbah. Karena sebagai kula wingi niku kempal-kempal kalih para ustaz, para ulama, para kiai. Nggih sedaya niku nggih buah semangat. Dengan situasi seperti ini, ulama umarok itu harus saling bekerja sama. Di para ustaz, para pemangku wilayah, para pemangku pemerintah harus saling bekerja sama.
harus saling sinkron. Intinya apa? Intinya untuk menjaga kondisi lingkungan dalam situasi dan kondisi yang kita sendiri nggak ngerti sebenarnya apa, kan kayak gitu. Makanya pandai-pandai kita dalam syariat Islam, maka penting kalau sampai akan monggo utamakan syariat Islam. Utamakan syariat Islam. Salah satunya gimana itu? Husnuzon, berprasangka baik. Kita ingin dipun himbau supados mengurangi kegiatan. Dihimbau mengurangi, bukan dilarang. Maka kita berprasangka baik. Ada sesuatu yang baik untuk kebaikan kita bersama. Gini betul. Oh, jangan sampai tertanam dalam hati kita ini, wah, masuk ngaji ora itu, wong pesta itu. Jangan kita berpikiran seperti gini betul. Segala itu kudu di dalam hati. Al-imanu wong sing beriman itu al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Qalbi niku antara sing ati. Iman niku nancep ten ati karena napa? Intine pripun? Wong niku nek wis beriman arep diuyak-uyak kaya apa, diucak-ucak kaya apa, diganggu kados napa, diapusi kaya apa, tetep iman. Ini apa betul? Ini apa betul? Karena kembali kekuatan iman seorang yang beriman itu, walaupun diapusi, dibiye-biye, mau di apapun itu akan tetap kuat. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan, dengan ucapan wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan, dilakoni kalih perbuatan. Iman enten ati, jangan sampai goyah. Kuatkan iman kita, niat akan ibadah, apapun yang terjadi tetap lillahi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kula suwun monggo. Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kuatkan iman kita supados pripun sedaya niku kembali kepada Allah. Kita tasih diparingi umur, kita tasih diparingi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kesempatan ibadah. Cobi di luar sana pun kados kita ngeten iki ngaji nggih susah. Nggih napa mboten? Sing di zona-zona merah itu pasti susah. Pentingnya kita syukuri karena nopo? Umarok kalian ulama itu bisa saling kerja sama. Para pemimpin kalian para kiai, para ustadz bisa saling kerja sama. Sehingga menciptakan situasi yang kondusif. Nah, wong arep makan yasinan wae bingung ya Mas Manap. Wis oleh urung iki. Arep makan kaji meneh wis oleh urung. Karena kalau kita tidak saling sinkron, saling berhubungan, saling menjaga komunikasi, maka akan gagal. Kalau mau sak derenge mutusne sareng-sareng rembugnya dari ini, kalau dia tanggung piye? Tanggung kali Pak Kadone, tanggung kali Pak Cari. Pripun kondisinya sudah bisa lanjut apa dereng terkhusus kegiatan ini kan? Jadi harus saling komunikasi supaya kondusif. Gini apa betul? Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini bertentangan. Gini apa betul? Jangan sampai. Pulau mawon nek enten nopo-nopo nggih tetep kula sampai akan datang jamaah. Karena sejatinya kula piyambakipun nggih boten saged mengambil keputusan. Gini apa betul? Oh, mentang-mentang dadi ketua masjid muanane wis ngaji meneh. Bukan semata-mata keputusan kula yang intinya kita sepakati sareng. Menika kula niku suwun monggo kita tambahkan kekuatan iman, yakini dalam diri kita apapun situasinya, apapun situasi dan kondisinya,
maka penting dalam kita mensiasati syariat Islam. Siasat ibadah darurat dalam situasi darurat. Siasat kita menangani situasi keadaan seperti ini, bersiasat menjalankan ibadah. Misal, jenengan sholat tegriyo, asal pahala nomor sholat tegriyo, asal pahala. Jenengan sholat ke masjid asal pahala nomor asal pahala. Tapi pahala sholat di rumah dengan pahala sholat di masjid, keutamaan. Ini saya tak omongin keutamaan, bukan masalah sah atau tidak sahnya, tapi keutamaannya, pahalanya terus. Saat ini Mbak, setelah situasi kondisi kayak gini, memakan masjid itu bukan karena diniati dalam hati, karena atas dasar niat maka susah. Ini pun kita awali dari nol lagi, seakan-akan dari nol. Wow, ibu-ibu siap pun ngawas boleh. Terus derek ngomong, pun mulai derek. Ya, intinya pribon tetap yakinkan dalam hati, meskipun kita situasi seperti ini, ya tetap waspada. Jangan berkecil hati. Nopo sejatinya yang penting kita jalankan adalah niat dalam hati. Seandainya nanti pun mulai meneh, gue semangat. Nah, gitu loh. Disemangati mangkat mati. Karena mupuk jogo iman, kekuatan iman itu lebih dikuati saking iman maka sulit. Niki dalu menika boten kula wiwiti materi menerus sing wingi. Yang jelas pada kesempatan malam hari ini kula suwun menambah kekuatan iman. Selagi nanti pemerintah melarang kita melakukan kegiatan, ya kita lakoni riyen. Nanti kalau ada himbauan lagi maka kita perlu ikut. Misalnya maka urung suwe ku dihimbau meneh, himbauan napa? Jangan berkecil hati. Karena kemaslahatan itu lebih utama daripada mudarat. Maksudnya mudarat itu dulu kejelek. Kemaslahatan, kebaikan itu jauh lebih penting, lebih utama daripada kemudaratan, kejelekan. Seandainya misalnya tetap berjalan, tapi kalau ada mudaratnya, maka itu tidak bernilai baik. Gini apa? Kalau mudarat itu lebih tinggi, maka paling utama kita patuh. Tapi kalau kemaslahatannya lebih tinggi, maka kita wajib meyakini. Penting kula suwun monggo utamakan syariat Islam. Meskipun dalam situasi seperti ini, sofu sufufakum fa'inata sufuf diutama misol. Rapat kalian lurusnya sofu. Sofu sufufakum fa'inata sufuf diutama misol. Rapat kalian lurusnya sof itu menjadi keutamaan sholat berjamaah. Terus iki jamaah yang orang mepet pripun Mas? Kalau ragu itu bisa dimaklum. Iku wau sing kula sampai mudaratnya lebih kuat atau maslahatnya lebih. Kalau situasi kita masih ragu, nggih boten apa-apa. Cuma tetap yakinkan dalam hati, misalnya yakin kita sehat nggih karena keutamaan sholat berjamaah. Memang sekarang ini situasinya lebih sulit. Misalnya situasi seperti ini kita anggap ini menjadikan ngambil hikmah yang positif. Gini betul. Apa?
Intinya berubah. Intinya dengan situasi saat ini sing paling kula suwun adalah hati-hati menjalankan syariat Islam. Intinya kita harus tetap mawas diri dalam ilmu, menjalankan segala sesuatunya dengan ilmu, melakoni ibadah segala sesuatunya dengan ilmu. Jangan sampai kita menyepelekan ilmu. Karena Allah dawuh Gusti Allah, selain Allah sendiri yang menyebutkan dirinya yang dimuliakan, kemudian malaikat, yang terakhir yaitu orang yang berilmu. Bahwa orang yang berilmu itu ilmunya untuk dirinya dan untuk orang lain. Tapi kalau orang yang beribadah, ahli ibadah pun cuma untuk dirinya sendiri. Misalnya Mbak Wati ahli ibadah, sholat sunat gak pernah telat, rajin yang masjid. Itu amalan itu untuk Mbah Wati sendiri nopo udah wong liya. Namun Mbah Wati ya. Tapi kalau Mbah Wati memiliki ilmu nih, ilmu ibadah, ilmu amal soleh, ilmu sedekah, kemudian disampaikan oleh orang lain dan orang lain ikut melakukannya, itu juga pahalanya untuk Mbah Wati dan untuk orang lain. Jadi dulu di ahli ibadah kali ahli ilmu. Manfaat ahli ilmu niku kalau gambarakan almarhum Barifai sampun dipundhut kali Gusti Allah. Ilmu yang beliau sampaikan sampai sekarang masih bermanfaat atau masih bermanfaat. Berarti ilmu yang terlekat pada Barifai tetap melekat pada Barifai. Kemudian ilmu dari Barifai yang disampaikan kepada kita, maka tetap bisa mengalir pahala. Tidak boleh. Karena nopo keranten ilmu itu bisa bermanfaat untuk orangnya sendiri dan juga untuk orang lain. Ilmu ini. Tapi kalau ahli ibadah, ibadahnya untuk dia sendiri kepada Allah. Gitu loh. Nah, maka penting menambah wawasan, menggali ilmu, menambah ilmu setiap majelis, maka penting kita datang. Dawuh Kanjeng Nabi, Riyadul Jannah, taman surga. Pada saat kita mampir ke majelis, maka perbanyaklah kita nambah wawasan. Mudah-mudahan kegiatan kajian rutin kita ini ndadosaken amal jariah kita sedaya. Amin Allahumma amin. Terkhusus damel kula piyambak. Niki kula hitung-hitung damel amal jariah. Tak ijolke besok lek ngadep Gusti Allah, nggo ijolne dosaku. Aku wis ngamal Mbak, ya Gusti, kula ngamal jariah, bagi-bagi wawasan, bagi ilmu dhateng para jamaah. Nek kula anggadhahi dosa nyuwun ditulak dosa. Terus nonton. Mudah-mudahan dadekne amal jariah kita sedaya. Amin Allahumma amin. Dalam hadis niku wau innama a'malu binniyat, tetep kula suwun niataken dalam hati, tetep utamakan syariat Islam, tambahkan wawasan ilmu, naikkan lagi level keimanan kita, kemudian nanam terang dalam hati, yakin bahwa kita orang yang beriman, maka ningkataken ketakwaan dumateng Gusti. Ciri orang yang bertakwa berikutnya. Ciri orang yang bertakwa. Kita perlu takwa apa tidak kita? Takwa yang dalam arti sesungguhnya adalah menjalankan semua perintah Allah. Sing tak sebutnya semua. Kira-kira wis nglakoni kabeh napa deh? Menjalankan semua perintah Allah.
jenengan lakoni semua perintah. Pun apa sing tak maksud semua lho. Pun apa menjauhi semua larangane Allah. Wis kabeh urung jenengan jauhi. Gawati. Maksudnya pun jenengan lakoni. Takwa niku sak gampang-gampange mawon. Artinya adalah menjalankan semua perintah Allah. Perintah Gusti Allah kabeh pun jenengan lakoni nopo dene? Kabeh. Berarti kita termasuk orang yang sudah bertakwa nopo dene? Tapi tetap tanamkan dalam hati, meningkatkan iman dan takwa. Pripun Mas? Ningkat ini piye? Munggah ini piye? Naiknya levelnya piye? Apa perang dhisik, apa diuji dhisik? Tetap kembali pada diri. Muatnya kayak apa? Semangat. Udah terus ya. Bener Mas Surya. Udah terus makan. Muatu apple ya tetap makan. Makan apa terus? Bapak dipancali bojo makan ngono Mas. Sing penting dalam hati itu meningkatkan level iman kita niku. Gampangnya mawon menjalankan semua perintah Gusti Allah, menjauhi semua larangane Gusti. Wilik pun sedaya dilakoni kula yakin munggah naik ke level derajat hambane Gusti Allah niku mboten akeh, mboten titik carane. Salah satunya diuji. Karena ujian bagi kita itu menunjukkan kualitas derajat diri. Diparingi ujian kuat apa mboten? Kita ini ya dikai ujian ngapunten miskin misalnya kuat apa ora? Kuat apa mboten lakon karena itu menunjukkan kualitas derajat hamba Allah, diri kita kepada Allah. Saumur-umur amin miskin kuat apa mboten ujian? Ujiane wong miskin niku diparingi ujiannya orang sugih. Nopo Mas? Jenengan lek diparingi sugih ngono ujiane nopo Mas? Misale Mas Urip niki contoh Mas Urip. Contoh tapi sing gampang kita paham. Gusti Allah maringi rezeki akeh. Terus sing jenengan evaluasi pertama nopo Mas? Lek sadene rezekine akeh. Sing jenengan evaluasi sing di era-era Dedene omah sebagai tuku mobil mulai wis omahe apik koyo gedhok mobile apik terus apa meneh sing dievaluasi apa meneh Mas mobil iki contoh seandainya iki contoh apa yang dievaluasi masih urusannya cuma kira-kira evaluasi iman lan takwa ini apa bener? Istijab Gusti Allah niku maringi diulur-ulur tak kei sugih, tak kei sehat, tak kei lancar kabeh-kabeh. Tapi hati-hati niku istijab budayanya wong sing sugih ujiannya adalah keiman. Wong beriman ning level takwane isih rendah maka tetep bisa terjerumus. Karena hakikat arti takwa adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Gusti. Jadi
salat jenengan pun nglakoni napa mboten? Menjalankan napa mboten? Sampun to. Sedekah pun jalankan. Gitu. Ibadah litune maca Quran, tilawah, yasinan, tahlilan nglakoni napa mboten? Nglakoni. Tilawah maca Quran nggih nglakoni. Berarti masih menjalankan perintah Allah. Gitu. Nah, saiki sing ninggalke larangan itu Allah. Nyolong pun mboten. Gitu. Mateni wong mboten rawani. Gitu. Judi, mabuk mboten wadon. Wis intine menjauhi larangan. Lek ngrasani tangga pinten, Bang? Ngrasani kanca? Berarti pun ninggalke semua larangan apa mboten? Wong nek bertakwa, mongko enggak mungkin ngrasani tangga. Orang kalau bertakwa menjalankan semua perintah Allah. Orang perlu dijak makan nang masjid, mongko makan nang masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru satemene dari Gusti Allah niku asgada janjine Gusti Allah jenengan yakin apa mboten? Barang siapa yang meramaikan masjid, datang ke masjid, memuliakan masjid, mlebu nang masjid walaupun geturu, janjine Gusti Allah napa? Dijogo keimanane sampai yaumil akhir. Lho sanes. Gitu mboten. Coba lek turune wong masjid diganggoni kancane. Lek turune masjid aman, ora kita ngrungok-ngrungokne tetep entuk pahala. Gitu mboten. Nah, niki janjine Gusti. Maka penting meningkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita sedaya termasuk kategori hamba Allah jaga iman lan selalu meningkatkan iman dan takwa. Meskipun urung kabeh nglakoni perintahe lan dereng sedaya jauhi larangan. Mudah-mudahan saged bermanfaat khususipun damel kula piyambak lan para jamaah. Kula akhiri